Halo semuanya, nama saya Hendro dari kelas 1 MNMF ingin mempresentasikan hasil proposal UMKM kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama anggota kelompok kami, ada Gilbert Christologos, William Vanders, Wedi, Asgo Feriadi, Dharma Saputra, Janes Prawira, dan Hendro saya sendiri. Yang pertama, latar belakang Timula Cafe. Timula Cafe and Roastery atau yang dikenal dengan Timula Cafe didirikan pada Desember 2019 yang beralamat di Jalan Balai Garden 1 Batam, terletak di depan lobi lantai 2 Grand Batam Mall. Jam operasional Timula Cafe dimulai dari pukul 12 siang hingga 10 malam setiap hari. Timula Cafe menawarkan berbagai minuman yang sangat menarik dan enak seperti KMI Coffee, Coffee Regal, dan lain-lain. Tidak hanya itu, Timula Cafe juga menawarkan berbagai macam cemilan yang sangat enak seperti Timula Spring Roll, Potato Wedge, Timula Pudding, dan lain-lain. Timula Cafe juga memasarkan minuman botol 500 ml untuk mendukung kampanye pengurangan limbah plastik. Kita dapat memesannya melalui akun Instagram mereka, Timula Cafe, atau melalui WhatsApp mereka dengan nomor panggilan 0899 4601 846. Omset pendapatan Timula Cafe berkisaran 2 jutaan per minggu karena Timula Cafe dapat menjualkan minuman mereka sekitar 50 gelasan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu karena banyak dikunjungi oleh pelanggan. Mereka memiliki fasilitas gratis WiFi dan diperbolehkan merokok dalam ruangan karena mereka memiliki HEPA filter sebagai pembersih udara yang dapat menyaring asap rokok dan menurunkan risiko terjadinya paparan COVID-19 indoor. Berikut adalah gambaran usaha Timula Cafe. Profil usaha, deskripsi umum perusahaan Timula Coffee sebagai berikut. Nama dan alamat perusahaan. Nama Timula Coffee, alamat perusahaan Jalan Garden 1, Batam, di depan pintu lobi 2, Grand Mall Batam. Informasi tentang bisnis Timula Cafe. Timula Cafe menawarkan berbagai rasa minuman yang menarik dan enak. Tidak hanya itu, Timula Cafe juga menawarkan berbagai macam cemilan yang sangat enak dan menarik. Jam kerja, mulai dari jam 12 siang hingga sampai 10 malam. Buka dari hari Senin sampai hari Minggu, setiap hari buka. Target pelanggan, anak SMP, SMA, mahasiswa, hingga kalangan tua. Rumusan masalah, apakah pada saat pandemi COVID-19 ada pengaruh besar nggak terhadap Timula Cafe ini? Sangat pengaruh. Dikarenakan waktu PPKM kemarin, Timula Cafe pendapatannya sangat menurun. Kedua, mengapa pandemi mengakibatkan permintaan periklanan meningkat? Karena pada zaman COVID-19, kebanyakan konsumen itu memesan makanan lewat internet seperti Gojek, Grab, dan lain-lain sebagainya. Sebab itu, sekarang banyak orang membuka tempat makanan maupun kafe. Strategi apakah yang dilakukan perusahaan untuk menghadapi pandemi? Melakukan periklanan melalui media sosial seperti Instagram. Mereka menciptakan rasa yang enak, membuat minuman yang mereka akan membuat tertarik. Akan membeli minuman Timula Cafe. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial dan pemasaran. Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan. Meningkatkan kemampuan rancangan bangun dan memperkaya. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian UMKM Timula Cafe mencari cara untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan UMKM Timula Cafe. Bab kedua, kajian teori. Yang pertama, marketing mix. Marketing mix memiliki 4 pilar, yaitu produk, price, place, dan promotion.
Yang pertama, produk. Penampilan sebuah produk akan memberikan ketertarikan terdiri dari mata konsumen. Tampilan produk diolah disajikan dengan sangat baik dari gelas yang cantik. Dari segi produk yang sudah standar, aroma yang enak. Produknya terdiri sangat unik sehingga menarik konsumen datang dan ingin merasakan produk minuman dari Timula Cafe. Yang kedua, price. Harga menjadi salah satu penentuan konsumen dengan membuat harga pada semua kalangan ataupun konsumen, yaitu dari pelajar, mahasiswa, dan para pekerja dengan kemampuan membayar mulai dari 12.000 hingga 27.000. Ini terbilang sangat murah. Timula Cafe tergolong dari level menengah. Place. Lokasi Timula Cafe berada di pusat pembelanjaan yang berada di depan lobi 2 Grand Batam Mall. Di lantai 2, tempatnya sangat strategis karena di sekitarnya ada tempat kuliner mempermudah pembeli untuk menemukan dan membeli minuman Timula Cafe yang enak dan nikmat. Yang keempat, promotion. Memiliki menggunakan sosial media sebagai wadah promosi, menggunakan promosi dari mulut ke mulut, penjualan secara langsung, dan sosial media dalam pemasaran produknya. Kepada konsumen memulai beberapa aplikasi seperti Instagram dan sosial media lainnya dan melakukan promosi dianggap penting dalam komunikasi dengan pelanggan. Yang kedua, analisis STDP. STDP terdiri dari 4 segmen: segmentation, targeting, differentiation, sama positioning. Yang pertama, segmentation. Segmentasi yang Timula Cafe ambil adalah geografis, terletak di Kota Batam di depan pusat pembelanjaan yang berada di depan lobi kedua di Grand Batam di ruko lantai 2, letak yang sangat strategis mempermudah pelanggan untuk menemukannya. Yang kedua, targeting. Targeting pelanggan Timula Cafe adalah masyarakat kalangan remaja hingga dewasa dengan rentang usia 17 tahun hingga 28 tahun. Menurut kami, Timula Cafe dapat menargetkan rentan usia di atas dikarenakan berdasarkan hasil analisa Timula Cafe bahwa para pelanggan adalah target yang memiliki gaya hidup, pendapatan yang sesuai dengan konsep Timula Cafe. Differentiation. Berdasarkan analisa Timula Cafe, mereka menjual minuman dengan konsep western, sehingga tidak bisa dipungkiri banyak anak muda yang tinggal di Batam berkunjung untuk menikmati minuman di Timula Cafe. Yang keempat, positioning. Dengan memunculkan keunikan lain di Timula Cafe, pemilik ingin meningkatkan inovasi dengan menambah varian menu yang menarik pasar, namun dengan varian kopi yang unik. Analisis SWOT terdiri dari 4: stress, weakness, opportunities, sama trust. Yang pertama, stress. Kekuatan yang dimiliki Timula Cafe, tema dan desain yang ceria dan simpel yang bisa menarik perhatian konsumen untuk nongkrong dan kembali datang bagi yang sudah pernah nongkrong di Timula Cafe. Timula Cafe memiliki fasilitas ruangan AC dan non-AC. Dari segi cita rasa Timula Cafe, dari minuman sudah standar dan biji kopi yang premium membuat aroma kopi yang nikmat dan enak. Dalam memberikan harga, Timula Cafe sangat standar yang dapat dinikmati bagi konsumen baik dari anak SMP, SMA, mahasiswa, hingga kalangan orang tua. Weakness, kelemahan Timula Cafe dari segi tempat kurang strategis. Walaupun begitu, Timula Cafe tetap ramai dikarenakan di sekitar lokasi memiliki tempat kuliner. Di zaman COVID, jarang orang nongkrong di kafe dan dibatasi. Opportunities, peluang Timula Cafe menggunakan promosi dari mulut ke mulut, penjualan secara langsung, dan sosial media dalam pemasaran produknya. Kepada konsumen melalui beberapa aplikasi seperti Instagram, menurut pelanggan Timula Cafe, ini nyaman sekali dijadikan tempat nongkrong, berdiskusi, rapat, dan lain-lainnya. Karena adanya live music yang relax membuat pelanggan jadi nyaman dan ingin berlama-lama berada di Timula Cafe. Trust, ancaman dari zaman modern teknologi yang semakin maju sehingga bisa merubah segala hal. Yang dulunya serba susah, sekarang sudah serba instan. Khususnya dalam bisnis kuliner dengan beberapa aplikasi dari gadget yang dapat mempermudah urusan produsen dengan konsumen yang saling berkaitan. Dengan adanya aplikasi online zaman sekarang mempermudah konsumen untuk memesan apa saja yang mereka mau tanpa harus repot-repot keluar dan mempermudah pedagang untuk mendapatkan konsumen tanpa harus langsung bertatap muka. Analisis POAC memiliki 4: planning, organizing, executing, dan controlling. Yang pertama, planning. Penentuan lokasi usaha. Lokasi usaha Timula Cafe sangat strategis di depan pusat pembelanjaan di Grand Batam Mall di ruko lantai 2. Dan di samping kafe jual barang kuliner. Target pasar Timula Cafe adalah anak muda hingga orang dewasa. Pemasaran kualitas produk merupakan awal dalam memasarkan sebuah produk karena cita rasa yang enak membuat siapapun yang meminumnya akan tertarik untuk membeli minuman di Timula Cafe. Bagi semua orang yang ingin menghabiskan waktu
untuk berkumpul, bersosialisasi, dan berdiskusi di Timula Cafe. Eksistensi pada media sosial seperti melakukan promosi dan posting setiap hari di media sosial seperti Instagram. Yang kedua, organizing. Pengertian organisasi adalah struktur organisasi dalam sebuah badan usaha memiliki posisi dan wewenang seperti pemilik usaha bertanggung jawab terhadap segala bentuk kerugian maupun keuntungan yang diraih badan usaha, dan manajer mengerjakan sebuah laporan dan menganalisis laporan dan membangun tim kerja solid bersama bawahannya untuk mencapai tujuan dan target yang ditentukan. Yang ketiga, actuating. Kepemimpinan, bagaimana seseorang pemimpin dapat mempengaruhi perilaku bahkan sehingga bawahan tersebut mau bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi dalam suatu kegiatan kerja. Jadi, seorang manajer hendaknya memberitahu, mengatur, mengelola bawahannya dengan perilaku yang berpendidikan, sopan, dan rahmah kepada seluruh karyawan agar kegiatan kerja yang terjadi di kafe sudah berlaku sesuai dengan standar operasional. Yang keempat, controlling. Pengertian controlling adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manajer atau owner. Dalam hal controlling sering datang ke cafe shop untuk melakukan pengecekan stok barang dan memantau kegiatan para karyawan setiap hari, selalu mengecek laporan keuangan dan kondisi dari cafe. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bab 3, metode pelaksanaan. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi UMKM yang akan kita teliti adalah di Timula Cafe yang terletak di Batam, di depan lobi Glamour Batam. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2021 hingga 5 November 2021. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi 3. Yang pertama, teknik studi literatur. Kedua, teknik wawancara. Ketiga, teknik pengamatan. Teknik studi literatur, metode pengumpulan data dengan mencari referensi atau penelusuri sumber-sumber atau teori yang relevan dengan sistem kepustakaan terbuka, yaitu melalui data dan keterangan yang terdapat dalam bahan bacaan untuk pemaparan teori dalam artikel PKM. Yang kedua, teknik wawancara. Metode pengumpulan data melalui proses tanya-jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberi oleh narasumber. Dengan melakukan wawancara, para peneliti bisa mendapatkan informasi yang diperlukan dan bersifat objektif. Yang ketiga, teknik pengamatan atau observasi. Metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dengan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Teknik analisis data. Di dalam analisis data Timula Cafe, kami selaku peneliti menggunakan teknik wawancara, yaitu dengan cara di mana kita melakukan percakapan dengan pemilik UMKM. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu kami yang mengajukan pertanyaan dan pemilik yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dan memberikan informasi yang kami perlukan. Tujuan utama dari wawancara ini adalah supaya kita bisa melakukan percakapan secara langsung, yaitu secara tatap muka dengan pemilik Timula Cafe, agar kita dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap, jelas, tepat, dan efisien. Teknik wawancara yang kami gunakan dalam peneliti Timula Cafe adalah wawancara bebas terpimpin, yang dimana berarti pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Bab 4. Hasil pembahasan dan analisis. 4.1. Hasil penelitian. Timula Cafe merupakan usaha yang bergerak di bidang perkopian, seperti membuat kopi latte, mocha, ataupun minuman lainnya, dan orang yang membuat minuman ini bisa disebut sebagai barista. Itu dilakukan di depan pusat perbelanjaan di Grand Batam, di Ruko Lantai 2, dan di samping kafe jual barang kuliner. Proses pembuatan itu pada saat konsumen memesan minumannya, dan pada saat itulah barista mulai membuat minumannya. Timula Cafe tema dan desain yang ceria dan simpel yang bisa menarik perhatian konsumen untuk nongkrong dan kembali datang bagi yang
sudah pernah nongkrong di Timula Cafe. Timula Cafe ini memiliki fasilitas-fasilitas seperti ruangan AC dan non-AC. Dari segi cita rasa, Timula Cafe ini mempunyai standar biji kopi yang premium yang bisa membuat aroma kopinya semakin nikmat dan enak. Dalam memberikan harga, Timula Cafe sangat standar yang dapat dinikmati bagi konsumen, baik dari anak SMP, SMA, mahasiswa, maupun dari kalangan orang tua. Gambaran usaha. Kami sempat bertanya dengan pemilik saat sesi wawancara dengan jumlah karyawan yang bergerak di usaha pemilik pada saat pandemi ini. Berikut kami memaparkan tabel yang berisikan informasi karyawan si pemilik. Nah, di sini terdapat tabel yang ada jumlah karyawan, jenis kelamin, dan umur. Nah, di sini jumlah karyawannya ada 6 orang, yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Nah, dapat kita lihat di atas bahwa jumlah karyawan yang dimiliki usaha pemilik itu ada 6 orang. Dan rata-rata itu berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan yang berumur sekitaran 21 sampai dengan 30 tahun. Bab 5. Bab 5 itu kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dari UMKM Timula Cafe, kami mendapatkan kesimpulan syarat untuk menjadi karyawan. Syarat yang menjadi karyawan adalah pria dan wanita pendidikan minimal SMA, maksimal usia 30 tahun. Karyawan yang bekerja di usaha tersebut ada 2 orang, di mana terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan. Rata-rata karyawan di sana pun berumuran 24 tahun. Yang kedua yaitu saran. Berdasarkan hasil penelitian dari UMKM Timula Coffee, kami akan memberikan saran. Yang satu yaitu mencari tenaga kerja baru untuk mengantisipasi tenaga kerja yang lama, penyebabnya bisa saja faktor usia. Yang kedua yaitu melakukan training kepada karyawan. Ini dilakukan supaya karyawan memiliki skill atau kemampuan lebih, sehingga walaupun ada kejadian terdesak, karyawan bisa membantu karyawan yang lain. Sekian, ini presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.